Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga UINSA Surabaya tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thohir, guru di MI Nurul Islam 5, Dusun Guluan, Tampojung Tengah, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga UINSA Surabaya tahun 2022 dengan materi fikih bab 3 tentang sholat bagi orang sakit, yaitu untuk kelas 3. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dalam video kali ini. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Minggu kemarin ada yang tidak masuk. Hari ini ada yang masuk semua? Masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, hajin tajib berarti. Nah, minggu kemarin Hafiz tidak masuk. Kemana Hafiz? Sakit. Oh, sakit. Ya, makanya setelah pulang dari madrasah, adik-adik cuci tangan ya. Cuci tangan. Apalagi sebelum makan. Jadi harus cuci tangan ya. Kalau kalian tidak jaga kesehatan, maka akan mengganggu pada pelajaran kalian. Nah, seperti Hafiz kemarin tidak masuk karena sakit. Nah, itu akan mengganggu pada pelajaran kalian, sehingga pelajaran kalian akan tertinggal. Nah, jadi harus menjaga kesehatan. Paham? Dan jangan lupa kalian menjaga kesehatan. Selain itu, silahkan makan. Nah, seperti yang biasa dibaca kemarin, 4 sehat 5 sempurna. Apa saja 4 sehat 5 sempurna? Sehingga kalian kalau makan pas lima sempurna, insya Allah terjaga kesehatannya, dan kalian tidak akan terganggu kesehatannya, sehingga rajin masuk sekolah, rajin masuk madrasah, tidak bolos, tidak sakit ya. Paham anak-anak? Bagus. Berarti hari ini masuk semua ya? Luar biasa, rajin berarti alhamdulillah. Coba sebelum pelajaran kita pada hari ini dimulai, silakan ketua kelas memimpin membaca doa. Sebelum belajar kami mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillah.
anak-anak? Semangat belajar semua? Bagus, luar biasa. Di pagi hari ini ceria dan semangat semua, luar biasa. Coba kita tanganku atas semuanya biar rapi. Tanganku ke atas, turun ke bawah. Bagus. Tanganku dilipat, mulut ditutup, rapi. Nah, istidadan. Bagus, istidadan. Luar biasa. Uskut. Uskut. Bagus. Kalau sudah menyampaikan guru ya uskut, berarti semuanya diam, harus konsentrasi pada belajar. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari sholat jamak dan qashar. Nah, masih ingat jamak dan qashar? Masih ingat? Bagus. Tadi malam belajar? Belajar tadi malam? Bagus. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang sholat bagi orang sakit. Nah, jadi kita pelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari sholat bagi orang sakit. Nah, coba saya tanya anak-anak pelajaran yang kemarin ya, coba sholat yang harus kita kerjakan, sholat apa saja? Zuhur, coba yang lebih keras biar lebih semangat. Luar biasa, top semuanya. Berarti tadi malam benar-benar belajar, berarti luar biasa ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari minggu kemarin, yaitu tentang sholat bagi orang sakit. Namun sebelum materi yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan, yang akan kita analisa, saya akan bentuk kelompok ya. Ada setiap kelompok ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah, jadi saya akan bagi 4 kelompok. Nah, nanti akan membahas, akan mendiskusikan, akan menganalisa terkait materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Paham anak-anak? Bagus. Coba untuk kelompok pertama ya, kelompok pertama. Nah, saya tunjuk itu bangku depan. Kelompok pertama. Kelompok kedua, nah itu di sampingnya, di belakang ya. Kelompok kedua, silakan menghadap ke dasar. Kelompok ketiga, nah ini ya, kelompok ketiga ya. Nah, terus ini kelompok keempat. Nah, sana kelompok keempat. Nah, silakan kelompok keempat, bagus, sudah biasa. Jadi menghadap semuanya. Nah, sambil nanti diskusikan ya. Nah, jadi bagi adik-adik nanti akan melihat sebuah video ya, pembelajaran yang akan kita pelajari. Ya, paham anak-anak? Bagus, luar biasa. Silakan sekarang. Nah, kan di situ sudah tertera semua ya. Silakan sambil dibuka materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun sebelum pelajaran materi sholat bagi orang sakit ini akan kalian diskusikan dan akan kalian analisa, silahkan kalian tonton ya, tonton materi yang akan kita bahas. Nah, hadap depan dulu semua. Nah, Bapak akan memberikan pembelajaran dulu ya, silakan dilihat dulu ya, nanti baru kalian diskusikan dan analisa. Paham anak? Dan didiskusikan dalam kelompok masing-masing ya. Coba dilihat dulu.
itu sudah kemampuannya. Jadi kalau sudah mampu berdiri, silakan buka dulu. Ya, siap. Silakan dilihat dulu, baru nanti dianalisa. Konsentrasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak? Sehat? Alhamdulillah ya. Tapi sebelum pelajaran pagi hari ini mulai, kita baca dulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Ya, telah selesai doa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita absensi dulu ya. Ada yang sudah hari ini. Oh ya, itu sudah dapat. Sehingga dibagi keseluruhan itu menjadi 5 kelompok. Ya, paham kan? Terus kelompok pertama ya, akan dibuka halaman 7. Ya, materi tentang sholat bagi orang sakit. Ya, silakan dibaca ya, dipelajari dulu. Nah, terus sekarang kita bahas set ya, set. Setelah dari bapak semua ada apa? Ada yang ditanyakan tentang apa? Oh ya, bagus. Tadi sudah paham. Silakan dilihat di pamflet ya. Nah ini, jadi nanti setelah materi ini dijelaskan, nah sekarang bapak itu menganalisa, ya menganalisa terkait dengan ketentuan sholat orang sakit. Sekarang pamflet ini ya, ketentuan sholat bagi orang sakit. Silakan diperhatikan dulu perhatikan. Nah, sholat bagi orang sakit. Silakan semua kelompok diperhatikan karena ada tugas dari kalian untuk menganalisa terkait dengan sholat bagi orang sakit. Jadi seperti apapun kondisi kita, ya, entah kita itu sehat, entah itu kita sakit, entah kita itu ada halangan, kalau sholat itu harus dilaksanakan. Posisi kita seperti apapun, ini terus dilaksanakan. Jadi Allah SWT di pamflet ini jelaskan, ya, memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk dimengerti dengan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi kalau sholat fardu itu sudah kemampuannya. Jadi kalau sudah mampu berdiri, silakan diperhatikan ya. Kalau tidak mampu berdiri, nah posisi kita bisa duduk. Ya, sekarang itu jelas ya, juga ya. Nah, selain itu, ada juga kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara duduk, maka kita melaksanakan sholat secara berbaring gitu. Nah ini sudah jelas ya. Nah, bagaimana sholat secara berbaring? Itu posisinya yang berbaring, setelah itu tangan secara takbir gitu. Jawabkan dari orang sakit sholat dengan cara berbaring. Kita di pamflet ya, jelas sholat dengan cara berbaring. Jawabkan dari orang sakit yang tidak mampu dikira sholat dengan cara berdiri duduk. Nah, jadi sholat berbaring itu dilakukan bagi orang yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu melaksanakan sholat secara duduk gitu. Paham kan? Ya, alhamdulillah. Terus sini juga sholat dengan cara telentang, ya telentang ya itu seperti biasa itu. Nah, bagaimana caranya? Sholat dengan cara telentang itu dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan sholat secara berdiri, terus tidak bisa melakukan sholat secara duduk, dan juga tidak bisa melakukan sholat dengan cara berbaring, maka yang terakhir kita melakukan sholat dengan cara sholat telentang. Nah, itu posisinya dan caranya sudah lengkap di situ. Nah, sehingga setiap kelompok nantinya akan menganalisa bagaimana sholatnya itu sesuai dengan peraturan yang sudah ada dalam materi ini ya. Juga berikan pamflet dan pembelajaran ya. Dan ini ada yang menanyakan. Oh ya, ini sudah paham ya. Lanjut daripada materi berikutnya ya. Di sini juga disebutkan terkait dengan hikmah sholat bagi orang sakit. Nah, jadi Allah itu menciptakan satu hal atau memberikan ketentuan bagi hambanya sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak mungkin Allah itu memerintahkan kepada kita kecuali dengan kemampuan kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi makanya ada hikmah sholat bagi orang sakit. Bukan Allah itu ya memaksa orang untuk melaksanakan sholat fardu, cuma dalam itu semua orang posisi kita sakit, itu diperlukan untuk melaksanakan sholat karena dalam itu ada hikmahnya. Jadi kita lakukan sholat walaupun dalam sakit itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama memberikan
Justru orang yang sakit itu sholatnya atau orangnya itu bisa disebut dengan posisi sakit. Kita pasang dalam sholat, jadi kita dalam sholat ya dari mana? Nah, ini kita kepada Allah. Ya, itu gambaran awal pelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk kalian diskusikan, untuk kalian analisa. Silakan kembali pada kelompoknya masing-masing dulu. Nah, kembali pada kelompoknya masing-masing. Ya, bagus. Nah, untuk kelompok pertama, silakan didiskusikan, dianalisa, yaitu tentang sholat, ya, tentang sholat bagi orang sakit, ya, secara duduk, duduk, ya. Kelompok pertama, silakan didiskusikan. Ini kelompok kedua, ya, silakan kalian diskusikan tentang sholat bagi orang sakit. Nah, posisinya ketika sholat bagi orang sakit, ketika tidak bisa duduk, yaitu berbaring. Untuk kelompok ketiga, silakan kalian diskusikan kalau sholat tidak bisa secara duduk dan tidak bisa secara berbaring, maka kalian diskusikan, ya, sholat ketika terlentang, ya. Untuk kelompok terakhir, silakan diskusikan hikmah sholat bagi orang sakit, ya. Silakan itu diskusikan. Ya, silakan mulai sambil diskusikan, ambil pulpennya, terus catat, ya. Ambil pulpennya, silakan catat, diskusikan. Ya, saya kasih waktu 10 menit, ya, 10 menit. Silakan berkelompok diskusikan. Nah, gambarannya seperti ini, anak-anak. Perhatikan gambarannya. Untuk kelompok 1, gambarannya seperti ini. Nah, ini gambaran. Tadi disebutkan sudah. Seperti apapun kondisi kita, ya. Seperti apapun kondisi kita, kalau sudah nyampe waktunya sholat, entah kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, nah, harus melaksanakan sholat. Nah, ini ada tata caranya. Nah, ini anak-anak silakan diperhatikan untuk kelompok 1. Kelompok 1, nah ini sholat. Kelompok 1 silakan. Nah, ini kelompok 1. Diperhatikan kelompok 1. Ini tata cara sholat secara duduk. Nah, ini caranya. Nah, jadi duduknya seperti ini. Nah, ini tata caranya. Paham kelompok 1? Nah, kelompok kedua yang belakang, ini tata cara sholat secara berbaring. Nah, seperti ini tata caranya. Silakan di modul kalian, ya, di bahan ajar kalian sudah ada, ya. Silakan sambil dibaca. Ini secara berbaring. Kelompok ketiga, mana kelompok ketiga? Ajukan tangan kelompok ketiga. Nah, bagus. Kelompok ketiga silakan diperhatikan. Nah, ini tata cara sholat secara terlentang, ya. Nah, ini tata caranya seperti ini. Silakan di bahan ajar kalian. Kelompok 4 itu di halaman 17. Silakan dibuka. Di situ sudah lengkap hikmah, tata cara hikmah sholat bagi orang sakit, sudah jelas di situ. Paham, anak? Nah, bagus. Silakan sambil didiskusikan, ya, sambil didiskusikan.
silakan ya di kelompok masing-masing sambil bapak ibu sambil bapak nanti akan mantau ya. Ayo sambil didiskusikan. Kalau ada yang tidak paham, silakan sambil nanya ya. Kalau ada yang tidak dipahami terkait dengan diskusi kelompok, silakan kalian ditanyakan ke Bapak ya. Sambil saya cross check ya kerja kelompoknya ya, ada yang tidak dipahami, silakan kerjakan. Ini kan kelompok 2 ya, kelompok 2 itu mendiskusikan sholat bagi orang sakit posisinya berbaring. Tadi kan sudah dijelaskan sama Bapak ya, paham? Bagus. Nah ini didiskusikan juga ya, paham? Nah bagus luar biasa. Ini hikmah sholat bagi orang sakit. Nah bagus, kerja yang bagus. Nah bagus ya, didiskusikan. Nah sudah, waktunya sudah nyampe ya, waktunya sudah nyampe. Nah silakan untuk kelompok pertama ya, bagus ya. Nah ini kan posisi duduk, sholat ketika duduk. Nah bagus, ini hasil kerja kelompok 1. Nah ini ya, hasil dari kelompok 1 ya. Nah jadi posisi duduk seperti ini bisa sudah. Nah jadi kelompok 1 sudah luar biasa bagus untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2, mana tempat tugasnya? Nah ini hasil diskusinya ya. Nah luar biasa. Ini hasil dari kelompok 2. Bagus, silakan. Ini hasilnya dibacakan.
bagus, luar biasa. Hasil kelompok 2. Jadi presentasinya dalam kelompok luar biasa, bagus. Sekarang kelompok 3. Sholat ketika terlentang. Mana hasilnya? Ini. Nah, ini hasilnya. Coba silakan dibaca hasilnya. Dinyanyikan suaranya. Ya, bagus, luar biasa. Ini hasil dari kelompok 3. Nah, sekarang kelompok 3, kelompok 4. Nah, mana hasilnya? Ini hasilnya, bagus. Bagus, ini hasilnya. Ini hasilnya dari kelompok 4. Nah, bagus, luar biasa. Silakan dibaca hasil diskusinya tadi. Nah, ya, bagus, luar biasa. Kelompok kerja untuk kelompok 4, luar biasa, bagus. Terus silakan, karena kerja kelompok sudah, belajar secara kelompok sudah, ya, sudah mendiskusikan, ya. Tadi tujuan di awal ya, tujuan di awal mempelajari tata cara sholat bagi orang sakit ini, itu salah satunya bisa mempraktikkan, ya, bisa mempraktikkan. Nah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadap ke depan semua. Hadap ke depan semua. Silakan buka LKPD kalian. Ya, LKPD kalian buka. LKPD-nya dibuka. Ya, LKPD-nya dibuka. Sudah dibuka semua? Ya, halaman 19. Halaman 19. Ya, ini kami di situ. Dibuka. Diperhatikan. Coba perhatikan. Coba diperhatikan, ya, diperhatikan. Coba diperhatikan, ya. Depan ini, ya, lembar kerja mengaji LKPD, ya. Diperhatikan. Nah, di situ ada soal halaman 17. Apa soalnya? Nah, di LKPD lengkap, ya. Coba dilihat di depan, ya. Ini silakan kalian kerjakan, ya, kerjakan di LKPD itu. Nah, saya bacakan soalnya. Nanti kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Namun saya lihat tadi di prospek setiap kelompok sudah lumayan bagus. Jadi hampir luar biasa. Sudah hampir bisa adik-adik semua, ya. Silakan di depan. Saya bacakan. Ahmad, ya, Ahmad terkena musibah. Ya, Ahmad terkena musibah kecelakaan. Dan saat ini dirawat di rumah sakit sejak 3 hari. Selama sakit, kata ke depan semuanya. Selama sakit tidak bisa berdiri dan duduk. Terus setelah itu
Sifun merupakan teman Ahmad yang saat itu juga sakit. Yang saat itu juga sakit, tidak bisa berdiri. Apa yang harus dilakukan Ahmad dan Sifun ketika sholat duhur tiba? Nah, jadi ada Ahmad sakit, ya, kecelakaan, dan jadi dirawat di rumah sakit, ya, selama sakit tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk. Nah, kalau tidak bisa duduk dan berdiri, kalau tidak bisa duduk dan berdiri, nah, maka Ahmad itu mengerjakan sholat bagaimana? Jadi Ahmad tidak bisa sholat secara duduk, Ahmad tidak bisa mengerjakan sholat secara berdiri. Nah, sholat seperti apa yang akan dilakukan Ahmad? Silahkan dijawab nanti di KBD-nya, ya. Terus Sifun merupakan teman Ahmad yang saat itu juga sakit, selama sakit tidak bisa berdiri, ya. Jadi Ahmad tidak bisa berdiri. Kalau Sifun tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk. Kalau Ahmad, kalau Sifun tidak bisa berdiri. Nah, ketika sholat duhur apa yang dilakukan? Sholat seperti apa yang dilakukan Sifun ketika sholat duhur? Nah, paham? Paham? Luar biasa. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya habis. Silakan kumpulkan semua. Bukunya kumpulkan. Kumpulkan. Ya, kumpulkan semua. Ya, kumpulkan semua. Ya, bagus. Nah, ini sudah mengumpulkan semua berarti. Bagus. Ada yang menjawab Sifun. Nah, ini jawaban siapa ini? Ini jawaban dari Ibnon. Oh, berarti Ahmad karena tidak bisa duduk dan berdiri, nah ini melakukan sholat secara berbaring. Luar biasa. Bagus, benar. Terus Sifun melakukan sholat karena tidak bisa berdiri, maka melakukan sholat secara duduk. Ah, luar biasa, benar. Benar. Paham anak? Ya, bagus, luar biasa. Jadi kalian, ya, seperti apapun posisi kalian, kalau dalam waktu sholat, ya, kalau sudah nyampe waktu sholat itu harus dikerjakan. Paham anak? Jika dalam kondisi sakit atau kondisi sehat, silahkan melaksanakan sholat secara tepat waktu, ya. Jadi walaupun kita sakit, ya, walaupun karena kita sakit, kita harus melaksanakan sholat. Paham anak? Entah kita tidak bisa sholat secara berdiri, nah maka kita sholat secara duduk. Kalau kita tidak bisa sholat secara duduk, maka sholat secara berbaring. Kalau tidak bisa melakukan sholat secara berbaring, maka kita melaksanakan secara terlentang. Paham anak? Ya, selesai itu yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Pelajaran yang akan kita bahas minggu yang akan datang yaitu tentang sholat bagi orang musafir. Ya, silakan bukunya pelajari. Paham anak? Ada yang mau ditanyakan? Oh, paham semua berarti ya. Ya, silakan. Sekarang karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.